Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang saya cintai, baru-baru ini gempar, Mesir gempar, Al Jazeera gempar, kemudian Libya gempar, dan channel-channel televisi Arab memberitakan. Coba perhatikan berita apa ini di bulan Desember loh ya, tanggal 19 Desember, tanggal 20 Desember, sampai tanggal 22 Desember. Channel-channel televisi Arab memberitakan dan langsung men-shootingnya. Apa? Yaitu ikan paus, kedalaman ikan paus biru di kedalaman laut yang paling dalam itu tidak pernah Pak memunculkan dirinya, apalagi ke pantai-pantai, mengeluarkan suara ikan ini adalah di antara suara terkuat dan terbesar di dunia. Apabila dia bersuara di alam lepas seperti kita, maka orang yang ada di sekitar ikan akan pecah gendang telinganya, saking kuatnya suara paus biru itu. Dan bunyinya juga sangat mengerikan, merinding. Di channel televisi di Arab, baik itu Mesir, baik itu Libya, baik itu Al Jazeera, ya, memberitakan bahwa komentar para ulama dan para pakar, ikan ini tidak akan pernah meninggalkan kedalaman laut samudera yang paling dalam. Panjangnya ikan itu Pak, normalnya adalah 30 meter panjangnya ikan itu. Ini termasuk diantara ikan terbesar di dunia. Dan ikan-ikan ini bermunculan, menimbulkan suara yang menakutkan dan menggegar. Satu kota Mesir, Kairo, satu kota yang bisa mendengarkan suara ikan tersebut. Apa komentar para ulama kita? Ikan-ikan ini tidak akan pernah meninggalkan kedalaman laut dan tidak akan pernah lari menuju ke pantai kecuali mereka dalam keadaan ketakutan yang bersangatan. Ketakutan yang bersangatan. Apa yang ditakutkan oleh ikan-ikan ini? Jika tidak ada sesuatu yang sangat menakutkan, jika tidak ada sesuatu kegelisahan yang menegangkan, mereka tak akan mungkin meninggalkan posisi mereka di kedalaman laut yang terdalam. Subhanallah, ya subhanallah. Isra 19 الصوت يسمع واضحا إلى الشرق. سبحان الله يا سبحان الله. Nah, ini adalah sebuah isyarat bagi kita. Kita tak tahu apa yang akan terjadi dengan laut Allah ini. Ketika Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kita tak tahu apa yang akan Allah datangkan pada bumi kita ini. Yang kedua, ibarat Allah yang kami muliakan, terjadinya pembunuhan seorang jenderal, orang terkuat nomor 2 di Iran oleh Amerika Serikat, yang sekarang sedang menghebohkan berita-berita dunia, dan Donald Trump bangga telah melakukan prestasi itu. Ini menyebabkan kemarahan dan kemurkaan yang tidak alang kepalang bagi Iran, dan Iran mengibarkan bendera merah pertanda siap untuk perang besar melawan Amerika, mengajak sekutu-sekutunya untuk melibas kekuatan blok barat. Maka kita tahu sekutu terkuat daripada Iran adalah Cina, sekutu terkuat Iran adalah Rusia, sekutu terkuat Iran adalah India, dan seterusnya. Masihkah Bapak ingat bahwa di akhir zaman akan terjadi pertempuran besar antara blok timur dengan blok barat? Ibarat Allah yang kami muliakan, ini yang kedua, ini perihal yang kedua. Dan saya sekali lagi mengatakan, yang akan merasakan dampak yang paling mengerikan dari perang besar itu nanti bukanlah para militer saja, tapi orang awam macam kita Pak, orang-orang sipil macam kita. Kalau terjadi peperangan besar, maka ini akan menyulut perang dunia ketiga. Bila perang dunia ketiga terjadi, senjata-senjata yang paling menghancurkan akan dikeluarkan. Maka apa yang akan terjadi? Sekali lagi, hasbunallah, kita cukup menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti sekarang ini kondisi dua negara ini, yaitu Amerika dan Cina, juga sedang mengalami perang dingin. Sebatas ini baru perang ekonomi, perang diplomatik, perang politik, ya, dan sekarang sudah mengarah kepada persiapan militer. Wal'iyadu billah. Yang ketiga, ibarat Allah yang kami muliakan, saya sudah menguraikan ini wahai kaum muslimin,
bahwa tanda-tanda itu sudah tampak. Tetapi saya menyebutkan tahun dan tanggalnya, lebih baik saya katakan Allahu a'lam. Tapi ada penyiring yang memastikan kondisi ini. Apa penyiringnya? Saya sudah berikan kode-kode etiknya ya, dan ini didalili oleh dalil-dalil yang sahih, di mana Rasulullah SAW mengatakan zuhurul mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil. Al-Mahdi itu akan muncul saat terjadi perselisihan yang sangat hebat di kalangan tengah-tengah umatku, wazzalazil, dan juga gempa-gempa. Hadis ini jika dialihkan kepada hadis yang lain, disambut dan dijelaskan secara rinci oleh hadis yang lain. Ikhtilaf yang dimaksud adalah perebutan kekuasaan, memperebutkan siapa yang akan memimpin Mekah, Madinah, atau sekarang disebut dengan Arab Saudi. Dan yaqtatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah wa la yasiru ila wahid minhum. 3 orang nanti di antara orang-orang yang akan memperebutkan kekuasaan